Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Budiasari dari Fakultas Ilmu Kesehatan Produksi dan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu biomekanik, biologis, biooptik, bioakustik, fluida, dan termofisika. Langsung saja yang pertama, biomekanik. Biomekanika adalah studi sistem mekanika organisme hidup, terutama manusia, berdasarkan ilmu fisika dan mekanika teknik secara statika dan dinamika untuk menggambarkan gaya dan momen pada tubuh serta akomodasi. Tujuan mempelajari biomekanika yang pertama, untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya. Yang kedua, untuk mensimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketiga, untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Organ pendukung gerak manusia. Yang pertama, tulang, tersusun dari jaringan yang sangat keras sebagai membentuk kerangka dan kelindungan organ dalam, membentuk gerakan pasif, serta berperan penting dalam proses pembentukan sel-sel darah merah di bagian hidung. Yang kedua adalah otot. Penggerak utama dalam tubuh manusia adalah otot atau sering disebut dengan gerak aktif manusia. Sel-sel otot menghasilkan panas tubuh untuk menjaga kestabilan panas tubuh akibat pengaruh dari luar. Tendon merupakan otot panjang dengan kekuatan elastis yang tinggi. Di sini adalah hal positif dan negatif, di mana hal positif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak, sedangkan hal negatif kebalikan dari hal positif. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut perlu dilakukan: 1. Dalam pengambilan pengukuran, 2. Pengulangan pengukuran, 3. Penggunaan alat yang dapat dipercaya dan melakukan reaksi terhadap alat. Ini merupakan skema dasar pengukuran ilmiah. Bahasan yang kedua adalah biolistrik. Pengertian dari biolistrik, ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang berjenis dia melalui proses respirasi sel. Kelistrikan dalam tubuh yang pertama ada sel syaraf dan neuron. Sel syaraf dapat pada pusat dan otonom, dan sistem syaraf otonom mengatur organ dalam tubuh, misal jantung, usus, dan kelenjar. Sedangkan neuron adalah struktur dasar sistem syaraf atau sering disebut dengan sel syaraf. Sel syaraf mempunyai fungsi sebagai menerima, interpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Selanjutnya ada kelistrikan syaraf. Sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel. Dalam sel terdapat ion Na+, K+, Cl-, protein atau amin. Dengan menggunakan mikroskop elektron, serat syaraf dibagi menjadi dua tipe, yaitu syaraf bermialin dan tak bermialin. Aliran listrik sangat bergantung pada lapisan bermialin. Yang selanjutnya adalah biooptik. Biooptik identik dengan mata. Mata merupakan alat optik jika mendukung atau 3 komponen dalam penginderaan penglihatan. Pertama, mata memfokuskan bayangan pada retina. Sistem syaraf mata yang diberikan informasi ke otak. Korteks penglihatan salah satu bagian yang menganalisa penglihatan. Ini
Ini adalah gambar bola mata manusia. Bagian-bagian mata yang pertama ada kornea, iris, pupil, lensa, retina, aqueous, dan syaraf optik yang masing-masing wilayah sudah terdapat fungsi dari masing-masing bagian mata. Dan yang pembahasan selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada mata. Mata dapat melihat benda jika cahaya dipantulkan benda sampai pada mata. Kemudian, lensa mata akan membentuk bayangan yang sifatnya nyata, terbalik dan diperkecil pada retina. Retina berisi struktur indera cahaya yang disebut batang dan kerucut yang menerima dan memancarkan informasi sepanjang syaraf optik ke otak. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan benda atau objek disebut dengan daya akomodasi. Usia semakin tua, daya akomodasi semakin menurun karena keelastisan lensa mata berkurang. Yang selanjutnya, ini adalah gambar mata normal. Mata rabun jauh, kemudian ada rabun dekat dan astigmatisme. Pembahasan selanjutnya adalah bioakustik. Bioakustik membahas bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Gelombang bunyi. Terjadinya bunyi karena tiga unsur. Yang pertama sumber getar, kedua medium, dan yang ketiga pendengar. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama, infrasonik, frekuensi di bawah 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, frekuensi sekitar dari 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga, ultrasonik, frekuensi di atas 20.000 Hz. Mekanisme penerimaan bunyi. Reseptor bunyi adalah telinga. Otak mengumpulkan dan menyatukan informasi. Telinga manusia normal mampu mendeteksi bunyi antara 20 sampai 20.000 Hz dengan sensitivitas tertinggi antara 2.000 sampai 5.500 Hz. Proses pengolahan suara yang pertama melalui aurikel atau daun telinga, mengumpulkan gelombang suara untuk diteruskan ke liang telinga. Kemudian yang telinga luar yang areanya lebih sempit akan meningkatkan intensitas suara dan diteruskan ke telinga tengah. Selanjutnya diteruskan ke membran timpani atau gedang telinga sebagai pembatas telinga luar, dan telinga tengah digetarkan dan menguatkan suara. Pembahasan selanjutnya adalah fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut dengan zat alir. Jadi, perkataan fluida dapat mencakup zat cair ataupun zat gas. Fluida sama dengan zat alir gas atau zat cair. Molekul terikat secara longgar. Molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan karena adanya tekanan akibat tumbukan antar molekul dan arah atas. Kompresibel, contohnya udara dalam sistem respirasi tubuh. Molekul terikat secara longgar tapi berdekatan karena adanya tekanan karena gaya gravitasi dan arah tegak lurus. Yang selanjutnya non-kompresibel. Tidak dapat ditekan, artinya tidak berubah volumenya jika mendapat tekanan. Contoh, darah dalam sistem transportasi tubuh. Fluida darah. Bagaimana darah bisa mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah? Karena dengan cara dipompa atau ditekan oleh jantung yang berdenyut. Mengapa jantung berdenyut?
karena adanya listrik jatuh. Selanjutnya adalah termofisika. Hukum termodinamika. Pada dasarnya, perubahan suatu benda dari suatu keadaan ke keadaan yang lain adalah perubahan dari suatu kesetimbangan ke kesetimbangan yang lain. Proses ini disebut dengan termodinamika. Metabolisme sebagai konversi energi. Metabolisme adalah proses perubahan yang terjadi dalam suatu organisme. Kecepatan metabolisme adalah kecepatan di mana energi dalam diubah dalam tubuh. Dalam metabolisme terkandung anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah menunjukkan reaksi sintesis menjurus ke penyimpanan energi di dalam tubuh, sedangkan katabolisme menggambarkan kerusakan jaringan dan penggunaan sumber energi. Suhu tubuh menunjukkan kehangatan tubuh manusia. Panas tubuh diperoleh melalui exercise dan metabolisme makanan, sedangkan panas tubuh dapat hilang melalui kulit, paru, dan produksi sisa melalui proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Suhu tubuh mencerminkan kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, dan diukur dalam unit panas yang disebut dengan derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi panas yaitu ada IMR, aktivitas otot, viral output, stimulasi atau respon epinefrin, dan sensor. Mekanisme kehilangan panas yang pertama dapat terjadi dengan radiasi. Adalah pemindahan panas dari permukaan objek tertentu ke permukaan objek yang lain tanpa adanya kontak antara kedua objek. Yang paling sering adalah dengan sinyal inframerah atau penyebaran panas dengan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, konduksi adalah perpindahan panas ke objek lain melalui kontak langsung. Ketiga, ada evaporasi atau penguapan, adalah perubahan dari cairan menjadi uap, seperti cairan tubuh dalam bentuk keringat menguap dari kulit. Dan yang terakhir adalah konveksi, adalah penyebaran panas oleh karena pergerakan udara dengan kepadatan yang tidak sama. Ini adalah mekanisme gambar perpindahan panas dari radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yang pertama adalah circadian rhythm, perubahan fisiologis seperti perubahan suhu dan titik yang lain secara fluktuatif. Dan yang kedua ada usia. Suhu tubuh bayi dan anak-anak berubah lebih cepat dalam merespon perubahan panas yang dingin. Yang ketiga adalah hormonal. Perempuan cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan laki-laki karena perubahan hormon. Dan yang terakhir ada stres. Respon tubuh terhadap stres fisik dan emosi akan meningkatkan produksi epinefrin dan non-epinefrin, sehingga mengakibatkan peningkatan metabolisme rate atau peningkatan suhu tubuh. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.